Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswaku yang Pak Foyi sayangi dan Pak Foyi banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang Pak Foyi banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama masih dalam tema besarnya, yaitu fasih membaca Al-Quran dengan tajwid membentuk disiplin. Akan tapi materi tajwidnya berbeda. Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi, akan tetapi kita hari ini akan membahas mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Perbedaannya hanya ada pada kata kilmi dan harfi. Anak-anakku sekalian yang Pak Foyi sayangi, pada pertemuan yang kemarin yang namanya mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi, tentu kalian sudah sangat memahami. Kalau kita ingat-ingat bahwa yang namanya mad lazim mukhaffaf kilmi itu jika ada mad bertemu dengan huruf berharokat sukun dalam satu kata. Sedangkan mad lazim musaqqal kilmi, jika kita menemukan huruf mad bertemu dengan huruf berharokat tasydid dalam satu kata. Intinya perbedaannya adalah setelah huruf mad bertemunya huruf sukun atau huruf bertasydid. Itulah yang dinamakan mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Untuk itu, mari kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama tentang materi mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Seperti pada pertemuan sebelumnya, yang namanya semua mata pelajaran itu mengandung kompetensi inti atau KI. KI 1 terkait dengan kompetensi sikap spiritual, KI 2 terkait dengan kompetensi sikap sosial, KI 3 terkait dengan kompetensi pengetahuan, dan KI 4 terkait dengan kompetensi keterampilan. Kompetensi dasarnya, berhubung kemarin sudah membahas mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi, maka kompetensi dasar KD 3.1 pada hari ini adalah memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi.
Yang kedua, mengidentifikasi bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang ketiga, mendeskripsikan cara membaca mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Yang keempat, menganalisis hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam surat-surat pendek pilihan. Dan yang kelima, membandingkan hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Pak Fadil ulangi, yang keempat bukan dalam surat-surat pendek pilihan, akan tapi dalam surat-surat pilihan. Itulah indikatornya. Kemudian kompetensi dasar yang terkait dengan keterampilan atau KD41, yaitu mempraktekkan hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi dalam Al-Quran. Indikatornya yang pertama, mendemonstrasikan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang kedua, mendengarkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerapkan hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mukhaffaf harfi dalam bacaan surat-surat Al-Quran. Oke, pada pertemuan yang kedua, pertemuan hari ini, yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang kedua, mempraktekkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Oke, anak-anakku sekalian yang Pak Foyi banggakan, mari kita lihat dengan seksama materi mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang ketiga, mendeskripsikan cara membaca mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang keempat, siswa dapat menganalisis hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Dan yang kelima, siswa dapat membandingkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Itu yang terkait dengan pengetahuan. Yang terkait dengan keterampilan, siswa dapat mendemonstrasikan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang kedua, siswa dapat mendengarkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi. Anak-anakku sekalian yang Pak Foyi sayangi, mari kita perhatikan dengan seksama materi tajwid yang pertama, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi. Kita lihat pengertian, baik pengertian secara bahasa maupun dalam pengertian secara istilah. Yang pertama, pengertian secara bahasa, mad artinya adalah panjang, kemudian lazim itu pasti, mukhaffaf bukan mukahofaf tapi mukhaffaf artinya adalah ringan, sedangkan harfi artinya adalah huruf. Sekali lagi, mad berarti panjang, kemudian lazim berarti pasti, kemudian mukhaffaf berarti ringan, dan harfi itu berarti huruf. Berarti mad ini terjadi dalam satu huruf. Pengertian secara istilah, yang namanya mad lazim mukhaffaf harfi itu terjadi jika ada salah satu dari 5 huruf, yaitu ha, ya, po, ha, dan ro yang berada pada awal surat
atau fawatihus suwar. Huruf-huruf tersebut atau kelima huruf tersebut sering kita singkat biar kita mudah menghafalkan huruf tersebut dengan lafal khayya toharo, khayya toharo, khayya toharo, khaya toha dan ro. Itulah yang namanya mad lazim mukhaffaf harfi, berarti hurufnya ada 5 yang terkumpul dalam lafal khayya toharo, yaitu kha, ya, to, ha, dan ro. Cara membacanya, mad lazim mukhaffaf harfi dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif dengan suara ringan karena tidak diidghamkan. Contoh: Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya sekali lagi ha, ya, to, ha, dan ro. Kalian lihat huruf-huruf yang Pak Fauzi garis bawah. Toha. Nah, itu harokatnya adalah harokat fathah berdiri. Itu dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Yang kedua, alif lam ro. Nah, bacaan mad lazim mukhaffaf harfinya yaitu terdapat pada huruf ro. Contoh yang ketiga, Yasin. Nah, hurufnya adalah huruf ya, berharokat fathah tegak, dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Ada lagi Hamim. Haknya dibaca 2 harokat atau 1 alif. Itulah contoh bacaan mad lazim mukhaffaf harfi. Taha, alif lam ra, Yasin, Hamim. Oke anak-anak sekalian, materi yang kedua yaitu mad lazim musaqqal harfi. Mad artinya panjang, secara istilah mad artinya panjang, lazim artinya pasti, musaqqal artinya berat, harfi artinya huruf. Sedangkan menurut istilah atau pengertian secara istilah yang namanya mad lazim musaqqal harfi itu jika ada salah satu dari 8 huruf yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim yang berada pada awal surat atau fawatihus suwar. Ke-8 huruf ini terkumpul dalam satu lafal yang sering kita kenal dan mudah untuk diingat-ingat dengan lafal naqasa asalukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Naqasa asalukum, 8 huruf. Kalau itu terjadi atau berada di awal surat, maka terjadilah bacaan yang namanya mad lazim musaqqal harfi. Cara membacanya, mad lazim musaqqal harfi dibaca panjang 6 harokat atau 6 ketukan atau 3 alif dengan suara berat karena diidghamkan. Karena diidghamkan di Al-Quran itu biasanya huruf-huruf tersebut, ke-8 huruf tersebut berharokat fathah yang seperti ada tanda gambar benderanya yang dibaca sepanjang 6 harokat atau 1 atau 3 alif. Contoh yang Pak Fauzi garis bawah, di situ ada huruf-huruf yang Pak Fauzi garis bawah itu termasuk dalam kategori huruf naqasa asalukum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Yang bawahi garis bawah lam dan mim dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Biasanya ada harokat seperti tanda bendera. Kaf ha ya ain sad. Huruf-huruf tersebut, huruf kaf, ain dan sad dibaca 6 harokat atau 3 alif. Alif lam mim sad. Lam, mim dan sad dibaca sepanjang 6 harokat atau 3 alif. Alif lam mim. Kaf ha ya ain sad. Alif lam mim sad. Inilah contoh bacaan mad lazim musaqqal harfi. Berarti kita bisa menyimpulkan yang namanya mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim musaqqal harfi itu perbedaannya ada dalam hurufnya. Kalau mad lazim mukhaffaf harfi terdiri dari 5 huruf yang terkumpul dalam lafal khayya toharo, kha, ya, toha, dan ro, dan biasanya dibaca sepanjang 2 harokat atau 1 alif. Sedangkan mad lazim musaqqal harfi ada 8 huruf yang terkumpul dalam lafal naqasa asalukum, nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, yang semuanya dibaca 6 harokat atau 3 alif. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sumber bacaannya bisa kalian lihat, yang bisa kalian gunakan untuk referensi materi tajwid hari ini. Demikianlah pembelajaran tajwid pada kesempatan hari ini. Ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.